Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Doni Tambas di Doni Tambas Channel. Kali ini kita mau sedikit jalan-jalan ke daerah Cibadak nih sama kru sama anak juga di belakang lagi ngumpet. Nah, kita ada sedikit urusan yang nggak bisa diberesin di rumah, jadi akhirnya kita mesti ke kota. Tetap safety ya teman-teman ya, tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan, jaga imun, bawa masker juga kita. Terus tetap semangat terus ya. Tuh, doain kita mudah-mudahan pulang dengan selamat dan oke, kita ikutin terus aja deh jalannya kayak gimana. Aman lah. Kita ngisi angin dulu nih teman nih. Aduh, mobil kayaknya kurang angin banget di sini. Ini masih di Kecamatan Kabandungan ya kita. Beres motor mana nih? Ada semua lagi. Kita ke Indomaret dulu nih. Anakku pengen sesuatu nih katanya nih. Oh, ya, jadi teman saya ini punya usaha hotspot dan dia ada sedikit masalah mengenai manajemen hotspotnya dia sih sebetulnya. Jadi kendala yang teman saya alamin ini, ada beberapa konsumen ada yang minta langganan bulanan. Itu biasanya sih satu keluarga ya, ada 4 atau 5 orang. Nah, repotnya kalau kita kasih voucher untuk yang langganan bulanan, otomatis bandwidth kita akan tekor. Karena yang langganan bulanan itu bayarannya beda dengan jual voucher biasa ya. Mereka biasanya bayarnya flat. Jadi dia minta tolong ke saya gimana caranya biar bisa bikin satu ID voucher tapi limit bandwidthnya nggak berubah. Jadi gampangnya gini, misalnya satu keluarga itu isinya 5 orang dengan penggunaan bandwidth 3 mega untuk satu vouchernya ya. Nah, jika satu orang yang make, bandwidth yang keluar tetap 3 mega. Tapi jika 5 orang yang make, ya bandwidthnya tetap 3 mega tapi dibagi 5. Jadi bukan kayak voucher biasa. Kalau voucher biasa kan misalnya satu ID voucher itu 5 mega bandwidthnya. Berarti kalau 5 voucher ya 25 mega. Nah, itu pasti akan kebobolan bandwidthnya. Nah, penasaran caranya kan? Ikutin aja terus sampai beres ya teman-teman ya. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Kita bahas gimana caranya untuk memisahkan manajemen hotspot yang seperti saya bilang tadi. Jadi pertama-tama saya selalu bikin topologinya dulu ya. Ini misalnya sekarang ether 1 internet, dan ini ether 2-nya ini hotspot. Nah, di sini kita akan bermain di ether 2 ya, di hotspot ini. Untuk ether 2 ini itu jadi akan ada 2 manajemen ya. Yang pertama adalah hotspot biasa. Yang pertama adalah hotspot standar. Terus yang kedua adalah hotspot bulanan. Nah, ini untuk nge-lab nih saya pakai RB jadul nih, RB 433 AH yang udah saya sulap jadi indoor ya. Seperti biasa, langkah pertamanya adalah kita mengkoneksikan dulu dengan internet ya. Caranya teman-teman bisa lihat di
pengaturan mikrotik standar atau bisa langsung ikuti aja. Cuman saya mungkin sedikit cepat ya teman-teman ya. Oke, seharusnya pada saat ini router ini udah mendapatkan koneksi internet ya. Kita ping dulu. Ya, harusnya sudah mendapatkan koneksi internet dan sudah ada hotspotnya. Kita sudah bikin hotspotnya. Nah, langkah berikutnya saya akan memisahkan dulu trafficnya. Jadi mana traffic bulanan dan mana traffic hotspot standar. Caranya pertama-tama saya bikin dulu di user profile hotspot ya. Teman-teman klik IP hotspot, kemudian teman-teman klik user profile. Nah ini masih kosong ya karena baru saya setting. Teman-teman bikin dulu profilnya. Sini saya bikin bulanan, bulanan ya, bulanan biasa. Untuk share usernya kita asumsikan maksimal sharing itu adalah 5 orang. Udah. Kemudian kita apply. Untuk settingan yang lain nanti kita akan tambahkan. Jadi kita hanya setting awalnya dulu ya. Kita bikin profile bulanannya dulu. Kemudian klik OK. Nah, kenapa saya nggak menambahkan MAC paket ya? Ini kalau teman-teman buka lagi, di sini kenapa di incoming MAC paket dan di outgoing MAC paketnya nggak saya isi? Karena saat kita isi MAC paketnya, otomatis mikrotik ini akan menggenerate MAC paket sesuai dengan profile ini, gitu loh teman-teman. Jadi MAC paket yang akan ada di sini itu secara otomatis digenerate dari total profile yang ada di sini, gitu. Memang bagus MAC paket seperti ini itu kita lebih mudah ya, lebih simpel untuk manajemennya. Jadi teman-teman bisa langsung bikin hotspot jam atau redirect di Mangle, kemudian paket MAC-nya ini akan langsung dimasukkan ke dalam simple queue gitu. Oke teman-teman, jadi langkah pertama itu kita bikin profile hotspotnya dulu ya. Dan karena di sini kita ingin memisahkan traffic berdasarkan manajemen bandwidth, untuk QoS-nya saya pakai Q3 ya teman-teman ya. Nanti semua user hotspotnya itu akan saya masukkan ke Q3. Nah, masih biasa ya, kita klik IP hotspot. Kemudian di user profile kita isi hotspot seperti biasa yang kita biasa isi ya. Kita isi misalnya 1 jam atau kita isi 3 jam lah, 3 jam ya. Untuk share usernya 1, rate limit RX tag-nya kita kosongkan. Nah, setelah itu kita klik scriptnya ya teman-teman ya, klik script, terus masukkan script di bawah ini. Kita masukkan scriptnya, nah seperti ini nih. Jadi script ini intinya saat login itu dia akan membuat satu profile baru ya, satu profile baru di Mangle, dan setelah itu baru dia akan bikin profile di Q3 ya teman-teman. Kita isikan lagi untuk logoutnya. Untuk logoutnya kita isi seperti ini, kemudian kita apply dan kita oke. Oke teman-teman mesti perhatikan di sini, kalau teman perhatikan tuh ada
di Quitree-nya itu akan ada parent yang namanya 01 hotspot down dan 01 hotspot up. Jadi kita harus bikin ini dulu. Tuh. Nah, untuk lengkap scriptnya teman-teman bisa langsung download aja di deskripsi di bawah ya. Ini kita akan menjelaskan dulu tentang caranya. Kemudian kita klik OK, baru kita klik IP dan firewall. Nah, di firewall ini kita akan bikin chainnya ya. Terus sebelumnya untuk masquerade-nya kita rubah dulu. Yang tadinya untuk hotspot kita globalkan. Komennya juga kita gantilah biar mudah ya. Klik OK. Nah, untuk manual, karena hotspotnya ini akan redirect ke dalam Quitree, maka kita harus bikin jamnya dulu ya, atau redirect ke koneksi biasa, ke koneksi hotspot. Oke, caranya teman-teman tinggal copy scriptnya, terus dipaste di sini ya. Oke, di enter aja. Nah, dia akan bikin redirect dari, kalau kita lihat di sininya untuk pre-routingnya dia akan jump ke hotspot. Oke, sampai sini udah beres. Nah, sekarang kita tinggal tes satu-satu ya. Kita bikin simple key-nya dulu. Gampang, masih copy paste saja teman-teman. Perlu teman-teman perhatikan ini dari sininya aja sih sebetulnya. Dari user profile ini ada, dari user profile ini ada hotspot down dan hotspot up ya. Oke, kita coba bikin ya. Nah, di simple di Quitree ya, kita bikin dulu di sininya. Misalnya satu nih total downstream. Ini global ya, untuk limit nya saya kasih misalnya sekarang 50 mega. Terus untuk uploadnya juga saya kasih misalnya di sini total upstream. Nah, ininya saya kasih 10 mega. Nah, di sini kita udah punya total downstream dan total upstream. Untuk total downstreamnya kita akan bikin, misalnya di sini saya akan bikin contoh koneksi sini apa ya, hotspot down ya. Jadi dia akan bikin di bawahnya. Kita akan bikin di sininya 01. Nah, kita copy aja kalau nggak itu teman-teman ya, biar mudah ya. Copy di sini, copy. Di add, paste di sini. Untuk limit artinya kita kasih 30 mega misalnya, 30 mega ya. Oke, kita apply. Sorry, untuk parentnya kita masukin ke downstream. Oke, dan hotspot up-nya juga kita bikin di sini. Untuk hotspot up-nya kita bikin, parentnya kita masukin ke upstream. Kasih di sini mungkin 5 mega cukup ya. Di apply ya. Oke. Ini kita apply dan oke ya. Nah, sekarang kita tinggal tes dulu nih teman-teman, jalan nggak kira-kira nih ya paketnya ya. Tapi sebelumnya kita bikin user dulu. Di sini saya belum bikin user ya. Di sini profilnya 3 jam ya. Saya bikin user di sini mungkin 1.1 ya. 3 jam apply. Ini kenapa kok di sini saya bikin 3 jam padahal waktunya belum saya atur ya, karena saya pakai Micmon teman-teman ya. Ya nanti saat kita koneksikan dengan Micmon di dalam script ini akan ada tambahan otomatis dia. Gitu loh. Makanya kenapa saya nggak atur time limitnya gitu kan, itu saya nggak atur. Jadi nanti setelah kita koneksikan dengan Micmon online atau Micmon biasa, itu akan ada tambahan script otomatis di sininya gitu loh. Oke, kita udah bikin usernya, sekarang kita tinggal tes login. Kita lihat di queue-listnya, dia akan otomatis bikin ya, satu down dan satu up. Nah, ini paket mapnya juga otomatis akan terbikin di sini. Kita lihat di firewallnya, di mangelnya juga akan otomatis ya bikin di sini dia. Kita cek trafficnya jalan atau enggak. Iya, trafficnya jalan ya teman-teman ya. Kita cek di, saya buka yang lain deh. Trafficnya jalan dan ini masuknya ke simple key tuh teman-teman bisa lihat ya.
upstreamnya dan downstreamnya dia masuk. Oke, ini untuk hotspot biasa ya teman-teman ya. Ini udah masuk di sini. Tuh, untuk hotspot downnya ini udah masuk ya. Nah, untuk profile yang lain juga sama sebetulnya, teman-teman tinggal bikin aja. Untuk profile yang lain teman-teman tinggal bikin di user profile sini, terserah teman-teman. Untuk profile yang biasa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke hotspot bulanan teman-teman. Jadi di hotspot bulanan ini konsepnya adalah satu ID voucher untuk banyak gadget. Tuh, satu ID voucher untuk banyak gadget tapi kecepatannya flat. Tuh, jadi misalnya sekarang eh, satu ID voucher itu kita akan kasih 5 mega. Berarti kalau dipakai sama 5 user ya 5 mega dibagi 5. Kalau dipakai sama 2 user ya berarti 5 mega dibagi 2. Ya begitu seterusnya. Eh, di lab kali ini saya mau bikin dua dua kriteria user. Yang pertama saya kasih nama, misalnya klien saya namanya Pak Bambang. Pak Bambang ini punya 5 gadget di rumahnya, berarti saya masukkan 5 ya. Nah, di sini kita akan masukkan incoming paket mark dan outgoing paket mark. Untuk incomingnya kita kasih contoh, misalnya sekarang Bambang up, dan untuk outgoingnya saya kasih nama Bambang down. Oke, jelas ya teman-teman ya, Bambang up dan Bambang down. Untuk scriptnya kita kosongkan ya, kosongkan, kita apply dan kita oke. Yang kedua, misalnya sekarang kita kasih namanya Pak Ramlan. Nah, untuk Pak Ramlan ini dia ada 10 user, 10 keluarga, maksudnya 10 gadget ya, entah keluarganya punya 10 gadget. Kecepatannya dia minta misalnya untuk kecepatannya dia minta 5 mega, ada sama-sama 5 mega. Nah, sini kita bikin namanya Ramlan up, dan satu lagi namanya Ramlan down. Oke. Nah, oke, sampai sini udah selesai. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan bikin kuinya. Kuinya akan kita bikin di sini. Kita bikin di bawah total downstream ya. Kita akan bikin yang pertama namanya contoh 02 Pak Bambang down. Untuk parentnya kita masukin ke total downstream, dan untuk paketnya, ingat untuk paket marknya kita pointingkan ke tempat yang tadi kita bikin. Jadi kalau teman-teman lupa, teman-teman tinggal buka di sini, tinggal copy aja Bambang down ya, Bambang down. Nah, teman-teman tinggal masukin sini Bambang down. Oke. Nah, untuk queue type-nya teman-teman masukkan PCQ download default. Untuk limit artinya misalnya saya kasih 512K, dan untuk maksimum limitnya misalnya dia berlangganan 5 mega untuk 5 gadget ya. Setelah itu kita klik apply dan oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia akan ada baru ya. Kita bikin hal yang sama untuk Pak Ramlan. Kita copy aja ya. Copy Pak Ramlan, kita kasih 03 Pak Ramlan. Untuk ininya kita kasih nama Ramlan down ya, Ramlan down. Maksimum limitnya sama 5 mega, tapi untuk 10 orang gitu loh teman-teman ya. Setelah itu kita klik apply dan kita oke. Nah, kemudian kita bikin upstreamnya kita bikin plus selama 2 Bambang, Pak Bambang up, Pak Bambang up. Untuk parentnya, nah ini upstream ya, kita masukkan ke upstream dan kita isi ininya dengan Bambang up. Untuk queue type-nya kita isi dengan PCQ upload default.
Nah, misalnya untuk limit AT-nya kita kasih 256K, dan untuk maksimum limitnya misalnya saya kasih 1 mega. Kita apply, oke. Sama ya, hal yang sama kita bikin juga untuk Pak Ramlan. Kita copy aja dari sini, kita kasih nama 3, Pak Ramlan up. Untuk ininya saya tinggal ganti jadi Ramlan up. Kecepatannya saya kasih sama lah. Kita apply, oke, apply, oke. Nah teman-teman, di Quitree ini kita udah dapet apa ya? Kita udah dapet ini paket yang sudah masuk di sini ya. Sekarang kita tinggal tes. Tadi kita udah ngetes hotspot yang biasa ya, hotspot down biasa, ini berhasil. Sekarang saya tinggal ngetes yang untuk Pak Bambang. Sebelumnya saya bikin usernya dulu ya. Usernya di sini saya kasih nama Bambang, satu Bambang ya, satu Bambang. Passwordnya 1234. Oke. Profilnya saya kasih nama Pak Bambang. Apply, oke. Nah di sini saya jajal pakai satu laptop dan satu handphone teman-teman. Kita masukin satu, kita lihat di sini usernya namanya satu Bambang ya. Satu Bambang. Bambang. Passwordnya 1234. Oke. Oke, udah masuk tuh Pak Bambang tuh. Nah ini teman-teman bisa lihat dia langsung naik ya, upstream dan downstreamnya. Nah sekarang kita buka YouTube di sini. Kita buka YouTube di sini di handphone saya, kita buka YouTube. Nanti teman-teman bisa lihat bareng-bareng deh gitu ya. Kita akan cek buat keripik singkong atau keripik pare lah. Nah di sini teman-teman bisa lihat ada kenaikan ya, dan kalau teman-teman mau lihat yang loginnya, teman-teman bisa lihat firewall dan mangelnya. Di sini akan terbentuk satu mangel rules baru ya, akan terbentuk satu mangel rules baru yang teman-teman bisa lihat IP-nya berapa, ID-nya berapa. Nah sekarang saya akan coba login dari laptop ya, laptop saya yang satu. Laptop saya yang satu saya akan coba login. Saya nggak ada screennya di sini. Oke, ini udah login ya. Udah login. Kalau kita cek juga dari IP hotspot, di aktifnya dia akan ada dua Bambang. Dua Bambang dan dua-duanya beda. Di sini saya contoh, saya puterin YouTube dua-duanya ya. Trafficnya kan beda teman-teman. Trafficnya kan beda, tapi penggunaan bandwidthnya tetap sama. Nah ini ya, penggunaan bandwidth tetap sama. Jadi kita mau naikin traffic sampai kayak gimana pun, dia nggak akan bisa lebih dari 5 mega. Kalau kita setting 5 mega loh. Kalau kita setting 3 mega ya 3 mega. Misalnya sekarang saya ganti ini jadi 2 mega lah. Ganti ini jadi 2 mega dan kita oke. Kita buka lagu yang lain dan kita buka ini juga yang lain ya, YouTube yang lain sini. Nah ini trafficnya tinggi jadi 2 mega, dia akan langsung ke split ya, ya, terbagi dia. Dia akan ngebagi dua secara otomatis karena rules yang kita pasang di sini adalah PCQ download default, gitu. Jadi dia akan langsung terbagi. Nah itu sama kalau misalnya teman-teman ada 3, 4, 5 sampai 5 handphone yang sudah kita markup di sini. Jadi ada 5 gadget di user profile ini yang bisa menggunakan profile Pak Bambang. Sama halnya dengan profile Pak Ramlan. Gitu teman-teman. Oke jelas ya, untuk Pak Ramlan teman-teman juga bisa bikin user yang baru dan secara otomatis 10 user ini akan masuk ke dalam queue-nya Pak Ramlan dan akan terbentuk 10 user di sini untuk Pak Ramlan gitu loh teman-teman. Oke, demikian
vlog dari saya mengenai manajemen voucher hotspot dengan grup manajemen ya, mungkin saya bilangnya dengan manajemen grup lah atau manajemen kelompok lah. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke sosial media masing-masing. Tetap semangat, jaga kesehatan, ingat jauhi narkoba, dan jangan cuci baju di wastafel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.